Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Meteorologi Dinamik akan menyampaikan materi tentang persamaan kontinuitas. Jadi yang pertama, persamaan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana massa fluida tetap atau konstan dalam suatu volume kontrol, yaitu bahwa massa yang masuk ke suatu titik dalam sistem harus sama dengan massa yang keluar dalam satu titik dan sistem tersebut. Untuk mendeskripsikan persamaan kontinuitas bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan secara Eulerian dan pendekatan secara Lagrangian. Pertama kita akan membahas dengan pendekatan Eulerian dulu. Kita mulai dengan membayangkan elemen volume kecil yang berbentuk kubus dengan panjang sisi delta X, delta Y, dan delta Z. Dalam koordinat Cartesian, kita bisa bayangin elemen ini sebagai volume kontrol yang tetap di ruang. Kita akan fokus pada perubahan massa udara yang masuk dan keluar dari sisi-sisi elemen volume tersebut. Massa udara yang masuk ke elemen volume dari sisi kiri diberikan oleh persamaan berikut, yaitu rho U kurangi turunan parsial terhadap X dari rho U dikali delta X per 2. Massa udara keluar dari sisi kanan diberikan oleh persamaan berikut, yaitu rho U ditambah turunan parsial terhadap X dari rho U dikali delta X per 2. Karena dari kedua persamaan ini, kita bisa melihat laju perubahan massa udara yang masuk dari sisi kiri dan keluar dari sisi kanan. Persamaan ini memperhitungkan kerapatan udara dan komponen kecepatan. Laju massa udara bersih yang masuk atau keluar ke elemen volume merupakan selisih antara massa yang masuk dan keluar. Jika kita tinjau dalam arah sumbu X, bentuk persamaannya menjadi berikut. Penambahan delta Y dan delta Z terjadi akibat luas bidang sisi kiri dan kanan merupakan delta Y dan delta Z. Jika kita sederhanakan, persamaan ini akan menghasilkan minus turunan parsial terhadap X dari rho U dikalikan delta X, delta Y, delta Z. Makna dari persamaan ini adalah massa udara bersih yang masuk ke volume atau keluar dari volume melalui sisi-sisi elemen kecil volume tersebut. Tanda negatif menunjukkan pengurangan massa dalam volume ketika lebih banyak massa keluar daripada yang masuk. Hal yang sama juga berlaku untuk arah Y dan Z. Kita melakukan perhitungan serupa untuk masing-masing arah, dan ketika kita menggabungkan perubahan dalam 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z, kita mendapatkan bentuk vektor dari aliran massa bersih yang bisa dilihat dari persamaan berikut. Ini adalah bentuk umum yang menunjukkan konvergensi aliran massa udara dalam elemen volume tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hukum kekekalan massa, setiap perubahan massa udara dalam volume tersebut harus berhubungan dengan perubahan kerapatan udara di dalam volume. Maka kita bisa menyatakan perubahan massa dalam volume sebagai berikut. Turunan parsial rho terhadap waktu menggambarkan perubahan kerapatan udara seiring waktu pada suatu titik tetap. Sedangkan divergensi rho U itu gambarin divergensi aliran massa. Jika nilainya negatif, berarti ada lebih banyak massa udara yang masuk ke dalam suatu volume, menyebabkan peningkatan kerapatan atau yang biasa disebut konvergensi. Jika nilainya positif, berarti massa keluar dari volume, menyebabkan pengurangan kerapatan atau yang biasa disebut divergensi. Persamaan kontinuitas juga bisa ditulis dalam bentuk lain dengan pendekatan identitas vektor. Menjadi 1 per rho dikalikan turunan parsial rho terhadap waktu ditambahkan divergensi U sama dengan 0. Makna dari persamaan ini, jika ada perubahan dalam kerapatan udara, maka akan ada hubungannya langsung dengan bagaimana udara tersebut bergerak atau mengalir di sekitar titik tersebut. Ini diwakili dengan simbol divergensi U. Dari gambar tersebut menunjukkan aliran massa melalui volume kontrol tetap atau Eulerian di sepanjang sumbu X. Aliran massa masuk di sisi kiri dengan laju rho U min do per do X dalam kurung rho U delta X per 2 dan keluar di sisi kanan dengan laju rho U plus do per do X dalam kurung rho U delta X per 2. Ini menggambarkan perubahan aliran massa di dalam volume kecil sepanjang sumbu X, di mana perubahan fraksional kerapatan mengikuti gerak parsial udara dan terkait dengan divergensi kecepatan. Turunan Lagrangian. Turunan Lagrangian yaitu rumus yang memperhitungkan volume kontrol sebagai objek yang bergerak bersama aliran fluida. Pada turunan Lagrangian, terdapat perubahan volume yang disebabkan oleh kecepatan pada setiap titik di permukaan volume kontrol. Persamaan yang diturunkan dari metode ini adalah bentuk lain dari persamaan kontinuitas yang juga menyatakan bahwa laju perubahan volume dipengaruhi oleh divergensi kecepatan. Volume kontrol dipertimbangkan dengan massa tetap delta M, dan persamaan untuk konservasi massa dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu ada penjelasannya. Delta M ini adalah massa tetap dari elemen kontrol yang tidak berubah selama proses berlangsung. Lalu ada rho, ini adalah kerapatan atau densitas fluida dalam volume kontrol. Kerapatan dapat berubah karena tekanan, temperatur, dan lainnya. Lalu delta V ini adalah volume elemen kontrol yang diperhitungkan. Lalu ada D per dt menggambarkan bagaimana suatu variabel berubah terhadap waktu. Lalu karena massa tetap, kedua perubahan ini harus saling meniadakan sehingga jumlah total dari perubahan adalah 0 seperti yang terlihat pada persamaan akhir, yaitu 1 per rho dp per dt ditambah 1 per delta V d per dt delta V sama dengan 0. Artinya jika kerapatan fluida meningkat, volumenya harus berkurang dan sebaliknya. Lalu persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan kerapatan dalam volume kontrol ditambah dengan laju perubahan volume harus berjumlah 0 yang mengindikasikan konservasi massa. Lalu kita sekarang memecah perubahan volume yang dilambangkan sebagai delta V
menjadi komponennya dalam arah X, Y, Z. Nah, ini persamaannya sebagai berikut. Persamaan ini menunjukkan kontribusi dari setiap dimensi terhadap total perubahan volume. Nah, untuk penjelasannya, delta X, delta Y, delta Z ini mewakili dimensi elemen kontrol dalam arah X, Y, Z. Elemen kontrol ini diasumsikan sebagai elemen volume kecil yang bisa berubah dalam 3 arah atau dimensi. Lalu D per dt ini menunjukkan laju perubahan panjang elemen kontrol dalam masing-masing dimensi terhadap waktu. Selanjutnya yaitu mengenai rumus yang pertama. Pada dasarnya menjelaskan bahwa perubahan volume kecil dalam fluida sebanding dengan divergensi kecepatan di dalam volume tersebut. Hal ini didasarkan dari persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa massa fluida dalam sistem tertutup harus tetap konstan, sehingga perubahan aliran fluida harus diimbangi oleh penyebaran atau kontraksi fluida di dalam volume kontrol. Kemudian, pada rumus kedua yaitu adanya pendekatan persamaan kontinuitas yang memiliki 3 suku. Pada suku yang pertama yaitu pada bagian A merupakan suku perubahan densitas terhadap waktu. Suku ini bisa diabaikan jika kita mengasumsikan bahwa perubahan densitas seiring waktu sangat kecil. Artinya, variasi densitas dapat dianggap konstan atau mendekati 0. Kemudian, pada suku bagian B merupakan variasi densitas terhadap perubahan ketinggian. Suku ini bisa diabaikan atau dapat diabaikan jika dalam fluida yang memiliki densitas seragam atau sama dengan ketinggian, maka suku ini dapat diabaikan. Kemudian pada suku bagian C merupakan divergensi kecepatan. Suku ini merupakan tentang ketidakmempatan fluida. Dalam sebuah kasus aliran tak mempat, divergensi kecepatan adalah 0, yang memungkinkan penghilangan suku pada bagian C ini. Di sini terdapat 2 persamaan utama. Nah, persamaan pertama ini menggambarkan laju perubahan kerapatan rho aksen terhadap waktu, termasuk efek dari adveksi. Rho 0 adalah kerapatan rata-rata, U adalah kecepatan fluida, dan L adalah skala panjang. Nilai order 10⁻⁷ per S menunjukkan perkiraan besar dari laju perubahan ini pada skala sineptik yang mengacu pada fenomena cuaca berskala besar. Persamaan kedua, persamaan ini menggambarkan laju perubahan vertikal kerapatan fluida, di mana W adalah komponen kecepatan vertikal, Rho 0 adalah kerapatan fluida, dan H adalah skala tinggi. Skala ini mengasumsikan adanya perubahan vertikal dalam kerapatan, yang biasanya signifikan pada lapisan atmosfer atau laut. Nilai order 10⁻⁷ per S mengindikasikan laju perubahan kerapatan vertikal ini pada skala kedalaman tertentu. Nah, berikutnya juga terdapat 2 persamaan utama. Untuk persamaan yang pertama yaitu divergensi kecepatan. Persamaan yang diberikan adalah divergensi kecepatan yaitu nabla dikali U, seperti pada persamaan yang telah dicantumkan. U, V, dan W masing-masing memiliki komponen kecepatan fluida dalam arah X, Y, dan Z yang masing-masing mempresentasikan kecepatan dalam arah horizontal dan vertikal. Jadi, dU per dx adalah laju perubahan kecepatan dalam arah X, dV per dy adalah dalam arah Y, dan dW per dz dalam arah vertikal Z. Yang kedua adalah skala sinoptik. Gerakan sinoptik mengacu pada skala besar, biasanya berhubungan cuaca atau fenomena meteorologi yang berskala besar. Untuk gerakan sinoptik, jumlah kedua suku ini mendekati 0, dan divergensi kecepatan dalam arah horizontal sangat kecil. Nilai ini menunjukkan bahwa perubahan dalam arah horizontal pada skala besar seperti gerakan atmosfer atau laut cenderung kecil, dengan order 10⁻⁵ per S yang menunjukkan keseimbangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis skala persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas dalam skala sinoptik yaitu do U per do X tambah do V per do Y tambah do W per do Z tambah W dikali do per do Z ln rho 0 sama dengan 0. Persamaan ini terdiri dari 4 suku utama. Pertama, do U per do X menggambarkan perubahan kecepatan angin dalam arah X atau arah timur barat. Kedua, do V per do Y menggambarkan perubahan kecepatan angin dalam arah Y atau arah utara selatan. Ketiga, do W per do Z menggambarkan perubahan kecepatan vertikal dalam arah atas bawah. Dan yang terakhir, W kali do per do Z ln rho 0 melibatkan kecepatan vertikal W dan perubahan logaritmik kecepatan rata-rata atau rho 0 terhadap ketinggian atau Z. Pada dasarnya, suku ini berhubungan dengan gerakan vertikal udara di atmosfer dan bagaimana kerapatan udara bisa berubah sesuai dengan ketinggian. Lalu, persamaan kontinuitas dalam skala sinoptik tersebut bisa diubah dalam bentuk vektor menjadi nabla dikali rho 0U sama dengan 0. Nabla sendiri berperan untuk mengukur seberapa besar suatu vektor, atau dalam hal ini vektor kecepatan U. Entah bagaimana vektor kecepatan U itu apakah menyebar atau berkumpul dalam satu titik. U sendiri menyatakan vektor kecepatan fluida dalam arah X, Y, dan Z. Lalu, mengapa hasilnya bisa 0? Hal ini disebabkan karena aliran massa pada skala sinoptik dianggap non-divergen atau total aliran yang masuk dan keluar itu seimbang. Untuk skala sinoptik sendiri, kita bisa mengasumsikan fluida incompressible dengan persamaan do rho per do T sama dengan 0. Do rho per do T sendiri menggambarkan seberapa cepat kecepatan itu berubah pada titik tertentu dalam ruang. Rumus ini diturunkan dari persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa massa fluida harus kekal. Pada skala sinoptik, perubahan kerapatan atau rho sangat kecil jika dibandingkan perubahan tekanan atau kecepatan, sehingga rho dianggap tidak signifikan untuk mempengaruhi aliran udara secara substansial.